Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Rabbal Alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita ada di bab keempat dari buku karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 25. Beliau berkata, bab 4, kewajiban ittiba' salafus salih dan menetapkan manhajnya. Menetapkan manhajnya sepertinya yang beliau maksud di sini adalah istiqomah di atas manhaj salafus salih. Entah yang benar menetapkan atau menetapi, ya. Intinya kita diajak untuk komit dan konsisten dengan manhaj ini. Betapapun orang-orang menghalangi kita atau meninggalkan kita, atau mungkin na'udzubillah min dzalik sampai mengintimidasi kita. Betapapun susahnya dan beratnya menjalani hidup dengan manhaj salaf di sebagian masyarakat, kita tetap memiliki kewajiban untuk memegang teguh manhaj salaf. Manhaj salaf berarti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berarti juga manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Walaupun sebenarnya kita sudah tahu namanya istiqomah itu hukumnya wajib. Kita butuh tahu atau setidaknya butuh penegasan, karena tidak jarang ada sebagian saudara kita yang akhirnya, walaupun belum berakhir ya, yang meninggalkan manhaj salaf, bukan karena tidak meyakini kebenarannya, tapi karena futur, hilang semangat, hilang motivasi, hingga akhirnya dia tinggalkan manhaj salaf yang dulunya sudah pernah dia pahami. Mulailah kajian-kajian ditinggalkan, mulailah jenggotnya misalnya dikurangin sedikit demi sedikit, hingga akhirnya benar-benar habis, tidak bersisa. Itu contoh dari hal yang bersifat zahir saja. Tidak mustahil penurunan itu juga terjadi pada apa yang tidak zahir, berupa keyakinan-keyakinan. Maka poin ini harus kita pahami dengan baik dan kita tanamkan dalam-dalam pada diri kita bahwa apapun alasannya tidak boleh meninggalkan manhaj salaf. Karena manhaj salaf inilah yang dengannya kita akan meraih kebahagiaan. Nanti insyaallah akan disebutkan dalil-dalilnya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita tidak bisa menjadikan kondisi kita sebagai alasan untuk meninggalkan manhaj salaf. Ya, manhaj salaf ini merupakan harga mati bagi kita kalau kita memang benar-benar menghendaki keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena kalau tidak berpijak pada manhaj salaf, mau berpijak pada manhajnya siapa lagi? Ya. Kebenaran itu kan mungkin ada pada selain manhaj salaf atau pada manhaj salaf. Kalau kebenaran itu dikatakan pada selain manhaj salaf, berarti manhaj salaf tidak benar, dan itu tidak mungkin. Kebenaran hanya ada pada salah satu pihak. Kalau tidak berpihak pada manhaj salaf, berarti ya berpihak pada manhaj yang tidak salaf. Dan tidak mungkin
kebenaran itu berpihak pada manhaj yang tidak salaf. Dan hendaknya kita juga waspada terhadap pernyataan-pernyataan yang kelihatannya begitu bijak, yang kelihatannya begitu hikmah, ya, sebagaimana dikatakan oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip begitu ya, ingin menyatukan kita-kita atau kaum muslim yang berada di atas manhaj salaf atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang tidak atasnya, dengan pernyataan as-salaf tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, kata mereka begitu. Metodenya atau manhaj salaf, manhajnya kaum salaf itu aslam, lebih selamat. Kemudian mereka katakan lagi wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, tapi manhajnya orang belakangan, manhajnya orang kontemporer itu lebih a'lam wa ahkam, lebih relevan dan lebih bijaksana karena lebih mengetahui kondisi hari ini. Adapun salaf, yang terjadi atau yang diketahui hanya kondisi saat itu, yaitu saat sahabat masih hidup. Sahabat tidak tahu, Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi di masa ini, di tempat ini, sehingga mereka ya coba ambil jalan tengah. Padahal sebenarnya ingin manusia meninggal salaf, ya. Mereka mengatakan manhaj salaf itu aslam, lebih selamat. Kemudian kedua, lanjut mereka katakan sedangkan manhajnya khalaf itu orang-orang belakangan a'lam wa ahkam, lebih relevan dengan satu masa tertentu, ya, dan lebih dekat dengan kebijaksanaan karena lebih dengan kondisi yang sedang terjadi. Ini kan kelihatannya bijak, ya. Dan orang awam kalau mendapati ucapan seperti ini, nggak mustahil dia akan berpaling dari manhaj salaf, meninggalkannya kemudian mengambil manhaj khalaf. Karena apa? Lebih relevan, ya. Perkataan ini kelihatannya bagus, tapi sebenarnya sangat batil dan merusak, berbahaya. Kenapa? Kalau kita katakan manhaj salaf itu aslam, lebih dekat dengan keselamatan, orang manhajnya khalaf, orang belakangan, lebih relevan dan lebih dekat dengan kebijaksanaan, berarti seakan-akan mengatakan manhaj salaf itu enggak relevan dengan perkembangan zaman, dengan tempat semua tempat. Dan juga berarti mengatakan manhaj salaf itu tidak bijak. Karena yang dikatakan bijak tadi manhajnya siapa? Khalaf, orang belakangan, ya. Itu kebatilan yang pertama. Yang kedua, yang pada akhirnya membuat manusia meninggalkan jalannya salaf ini, taib, katakanlah demikian. Manhaj salaf itu lebih selamat, sedangkan manhaj khalaf itu lebih relevan dan lebih bijak. Katakanlah demikian. Yang sekarang apa? Relevansi, kebijaksanaan atau keselamatan? Keselamatan. Percuma relevan tidak selamat. Percuma bijak tapi enggak selamat kalau memang begitu kondisinya. Kalau memang begitu keadaannya, kan tidak begitu. Manhaj salaf itu ya aslam, ya a'lam, ya ahkam juga. Manhaj salaf itu ya lebih menyelamatkan kita, lebih dekat dengan kebijaksanaan dan lebih relevan dengan semua tempat dan masa. Ya, maka ucapan seperti ini kelihatannya sangat indah sekali, ya, sangat bijaksana sekali, tapi sesungguhnya sangatlah berbahaya karena tidak mustahil ya membuat seseorang pada akhirnya meninggalkan manhaj salaf. Oh, ternyata manhaj salaf ya cuma selamat saja, ya. Walaupun bukan yang selamat itu, ya. Selamat itu kan harus diutamakan, ya. Utamakan keselamatan kan, ya begitu, ya. Akhirnya meninggalkan manhaj salaf. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang terbawa, ya, dengan pernyataan-pernyataan yang kelihatannya indah seperti ini tapi sesungguhnya sangat berbahaya, ya. Dan banyak ucapan-ucapan yang seperti ini, ya, senada dengan ini
yang sering sekali didengungkan oleh mereka-mereka yang tidak berada di atas manhaj salaf, ya, yang pada intinya ingin membuat kaum muslimin menjauh dari manhaj salaf, ya, kemudian mengikuti thariqahnya mereka, mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, ya. Kita sih tidak tidak cari banyak-banyakan orang, tidak cari banyak-banyakan pengikut sama sekali. Kita cuma mewanti-wanti saja, mengingatkan saja, jangan sampai kita itu meninggalkan manhaj salaf dimanapun kita berada, ya. Hatta sekarang kita misalnya nggak tinggal di Solo lagi, kita ditugaskan di daerah yang jauh dari Solo ini, berusaha tetap teguh dengan manhaj salaf, termasuk ya ketika mungkin kita diterpa berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ujian-ujian tersebut malah membuat kita jadi lemah, ya, kemudian pada akhirnya membuat kita putus asa dan meninggalkan manhaj salaf. Dan fenomena seperti itu ada, ya, kita jumpai orang-orang yang berusaha untuk istiqamah hijrah di atas manhaj salaf, kemudian dia dapati ternyata manhaj salaf ini berat baginya, mau menghasilkan uang sebagaimana dulu dia bisa menghasilkan uang dalam jumlah banyak, ternyata nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa. Akhirnya dia menyerah, ya, meninggalkan manhaj salaf dan kembali ke dunianya yang lama, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, karena yang rugi kita sendiri sebenarnya. Kalau sampai kita meninggalkan manhaj salaf ini nggak kenapa-napa, dia kan cuma metode saja, ya, thariqah saja, dia nggak kenapa-napa. Yang rugi ya kita sendiri. Disitulah pentingnya kita untuk meminta keteguhan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di atas iman dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mengikuti manhaj salafus salih, yakni para sahabat, adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, wajib hukumnya bagi kita semua. Yang mewajibkan bukan penulis, yang mewajibkan bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Beliau sebutkan juga di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Terjemahannya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Ini syahidnya, ya. Poin utamanya di sini. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang kufar. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah kaum muslimin, dan kaum muslimin yang berada di barisan paling depan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, apa yang terjadi pada mereka? Mereka pasti dapat hidayah, mereka pasti dapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara salah satu syarat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala harus beriman sebagaimana beriman sahabat. Harus berislam sebagaimana Islamnya para sahabat. Harus bermanhaj sebagaimana manhajnya para sahabat. Karena itu Allah jadikan syarat, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ayat ini dengan jelas sekali menjadikan ittiba kepada manhajnya sahabat sebagai syarat agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, terus membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk menuju kepada kebenaran itu, dan kalau sudah sampai pada kebenaran itu, kita butuh hidayah satu lagi, yaitu hidayah untuk bisa istiqomah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, doa yang Allah ajarkan kepada kita, redaksinya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahnya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Enggak ada kata ke di situ. Ada kata ke-nya enggak? Enggak ada. Tunjukilah kami jalan yang lurus, enggak ada. Atau boleh dicek. Ya. Kalau sampai ada berarti keliru, karena di redaksi ayatnya enggak ada ke.
Ke itu bahasa Arabnya ila. Allah nggak bilang ihdina ilas siratil mustaqim, tunjukkan yang lurus. Allah nggak bilang gitu. Doa yang Allah ini jalan yang lurus. Apa maknanya? Jelas oleh para ulama. Kenapa kok nggak pakai itu? Ketika ungkapkan tunjukkan jalan yang lurus, itu justru lebih umum, cakupannya lebih luas. Apa maksudnya? Tunjukilah kami, pertama bisa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau ternyata kami sudah berada di jalan yang lurus itu, berarti permintaan kita yang nomor 2, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Supaya apa kita dapat petunjuk di jalan yang lurus ini? Supaya istiqomah. Karena banyak orang yang sudah Allah hantarkan ke jalan yang lurus ini, tapi ternyata dia tinggalkan. Karena sudah banyak orang-orang yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan dengan jalan yang lurus ini, tapi dia tinggalkan. Jadi hidayah itu kita butuhkan 2. Hidayah untuk sampai kepada tujuan, kemudian hidayah untuk bisa istiqomah di atas tujuan itu. Makanya Allah katakan ihdinas sirata. Allah tidak mengatakan ihdina ilas sirati, atau Allah mengatakan ihdina fis sirati. Enggak. Tanpa menggunakan kata ke, tanpa menggunakan kata di, justru cakupannya lebih luas lagi. Makanya kita yang sudah Islam sekarang walhamdulillah, sudah nyunnah juga walhamdulillah, jangan kepedean. Karena yang namanya hidayah ini bisa dicabut oleh Allah kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala mau. Ya, hidayah ini mahal, hidayah ini harus dijaga, hidayah ini harus dikejar, hidayah ini harus diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bersandar pada kondisi kita sekarang. Semua serba mungkin. Mereka-mereka yang sekarang masih jauh dari sunnah, bisa saja nanti mendekat ke sunnah kemudian meninggal dunia di atas sunnah. Bisa saja. Kita-kita yang sekarang berada di atas sunnah, bisa saja juga sebaliknya, wal'iyadzubillah. Maka jangan kepedean, ya, jangan percaya diri berlebih bahwa kondisi kita ini akan terus seperti ini. Pentingnya bagi kita untuk berusaha istiqamah dan meminta keistiqamahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, doa ini enggak boleh enggak hafal, harus hafal. Karena kita yang membutuhkannya. Ya, karena kita yang membutuhkannya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Berarti kalau mereka enggak beriman sebagaimana yang kamu imani, mereka belum dapat petunjuk. Ya. Ayat ini memang secara khusus turun berkenaan dengan orang-orang hari itu. Tapi hukumnya umum buat siapa saja. Karena kaidah dalam ilmu tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya sih memang berkaitan dengan orang-orang kafir di hari itu. Tapi ayat ini berlaku bukan cuma buat mereka, tapi buat semua orang yang menginginkan hidayah. Dia harus memenuhi syarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apanya? Dalam manhajnya, dalam akidahnya, terutama di dalam akidah. Ya, akidahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al-asma was sifat misalnya, dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan apa yang nama yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama yang Allah nafikan dari dirinya. Itu manhajnya sahabat. Pokoknya kalau ada sebuah nama, ada sebuah sifat Allah tetapkan bagi dirinya, maka sahabat pun ikut menetapkannya, tidak menanyakannya dan tidak membagaimanakannya, apalagi sampai menafikannya. Makanya kan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ya, bagaimana Allah beristiwa, Imam Malik berkucuran keringat. Kenapa? Karena pertanyaan yang sungguh aneh, nggak pernah muncul sebelumnya. Di zaman sahabat nggak ada satupun sahabat yang getol cari ilmu bertanya begitu. Siapa misalnya sahabat yang getol cari ilmu? Abu Hurairah misalnya.
sampai Abu Hurairah itu mendapat julukan Zillun Nabi, bayangannya Nabi. Di mana ada Nabi, di sana ada Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada nggak Abu Hurairah nanya, ya Rasulullah, Allah itu istiwanya gimana? Allah itu turun ke langit dunianya gimana? Ada nggak Abu Hurairah tanya begitu? Nggak ada. Ibnu Abbas juga, ulamanya para sahabat, ada nggak nanya begitu? Nggak ada. Ya. Maka manhajnya sahabat dalam masalah al-asma wa sifat menerima sepenuhnya. Yang Allah tetapkan bagi dirinya, tetapkan saja. Yang Allah nafikan dari dirinya, ya nafikan, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya. Tidak sebagaimana manhajnya atau madhabnya ahli ta'til yang menafikan sebagian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil akal, dengan dalil logika. Ya, sekalipun ayat menunjukkan bahwa Allah mensifati dirinya dengan sifat itu. Contohnya, ahlu ta'til mengatakan Allah itu tidak punya sifat rahmah. Mereka mengatakan Allah itu tidak punya sifat rahmah. Ya. Apa dalil mereka? Apakah dalilnya dari ayat-ayat ataukah dari hadis-hadis? Enggak, dalilnya dari logika mereka. Mereka bilang rahmat itu maknanya adalah kecenderungan dan kelemahan seorang yang merahmati terhadap pihak yang dia rahmati. Contohnya kan manusia begitu. Ketika seorang bapak atau ibu sayang banget sama anaknya, rasa sayangnya itu akan membuat dia nggak tega untuk menghukum anaknya. Ini kan rahmat berarti. Dan nggak mungkin Allah punya sifat yang kayak begini modelnya. Masa iya gara-gara rahmatnya Allah kemudian Allah jadi nggak tegaan ngehukum hambanya? Enggak, berarti Allah nggak punya rahmat. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka takwil dengan makna-makna yang jauh yang lain. Ya, manhajnya sahabat nggak begini. Manhajnya sahabat itu ketika Allah bilang Ar-Rahmanir Rahim, ya sudah, Allah itu memang Rahman, Allah itu memang Rahim. Ya. Jadi hal-hal semacam ini kita tidak akan paham ya kalau kita nggak belajar. Walhasil kita hanya akan terseret arus kebanyakan orang menetapkan sifat Allah hanya 10, menetapkan sifat bagi Allah hanya 20. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan batasan atas sifat-sifat dirinya tersebut. Dan jangankan Allah yang Khaliq, benda-benda ini saja ya, tutup gelas ini saja misalnya, ini kalau mau kita pikirkan sifatnya bisa mungkin lebih dari 20 ini. Ya. Padahal ini merupakan benda. Padahal ini merupakan makhluk saja bisa loh bersifat lebih dari 20. Dan itu tidak menjadi aib bagi dia. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala dibatasi sifatnya hanya 7, hanya 10, hanya 20, hanya 99? Tidak. Jangankan sifat-sifat Allah, nama Allah saja itu tanpa batas. Sementara nama dengan sifat banyakkan sifat. Ya, sekali lagi, antara nama-nama dengan sifat-sifat itu masih lebih banyak sifat. Kalau nama saja itu tanpa batas, kata Nabi SAW, apalagi sih sifat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa nama Allah itu tidak terbatas, termasuk pada bilangan 99. Memang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada 99, tapi dia terbatas pada nominal itu. Tahu dari mana kita? Taunya dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Aku kepadamu ya Allah dengan semua namamu, nama yang kau namai dirimu dengannya, nama yang kau ajarkan kepada seorang hambamu, dengan nama yang kau turunkan dalam kitabmu, dengan nama yang kau rahasiakan di ilmu ghaibmu. Berarti masih ada nggak nama-nama Allah yang belum dikasih tahu ke kita? Masih disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, dan kita nggak tahu. Artinya nama Allah belum selesai yang kepada kita, belum selesai yang Allah sembunyikan. Dan boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kita sebagian namanya, rahasiakan dari kita sebagian namanya, yang lain sah-sah saja. Wong kita saja juga sah merahasiakan urusan-urusan kita dari kawan kita, dari saudara kita, boleh-boleh saja. Masa Allah enggak boleh? Nah, itu nama.
Nama Allah saja tidak terbatas, apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tidak terbatas lagi. Nah, ini manhajnya sahabat, maka kita ikuti manhajnya sahabat, jangan berpaling dari manhajnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Artinya apa? Kalau kita mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah, utamanya dalam masalah agama, lihatlah siapa yang berada di atasnya manhaj sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perselisihan itu. Ya, dalam perselisihan itu. Ya, contohnya masalah tauhid al-asma wa sifat itu tadi. Ya, ada orang, satunya menetapkan semua nama yang Allah tetapkan bagi dirinya di Al-Qur'an ataupun di As-Sunnah. Yang satu menetapkan dan menafikan yang lainnya. Kita belum tahu nih siapa yang benar. Ya tinggal kita cek aja siapa yang sesuai dengan manhajnya sahabat. Apakah orang yang pertama atau yang kedua? Ada dua orang sama-sama berdebat antara Allah itu di mana. Orang pertama bilang Allah itu di Arsy. Orang kedua bilang Allah di mana. Misalnya kita belum tahu nih siapa yang benar. Ya udah kita jadikan saja. Apakah orang yang pertama yang benar ataukah orang yang kedua? Ini maksud dari perkataan beliau hafizahullah taala, ya, bahwa Allah menjadikan imannya para sahabat, Islamnya para sahabat sebagai tolak ukur untuk membedakan, untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Dan ketika kita menilai siapa yang benar, siapa yang salah, itu tidak berarti memvonis orang lain dengan neraka. Ya, orang-orang sekarang kan ketika ada yang coba amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah akidah, udahlah nggak usah ngurusin nerakanya orang lain, urusin aja surgamu sendiri. Ya, itu ungkapan-ungkapan yang apa ya, mengindikasikan dia itu anti terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Padahal agama ini tegak di atas prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu berarti menyuruh kepada yang baik, nahi munkar itu berarti mencegah dari yang buruk, kan begitu. Memerintahkan tauhid, mencegah syirik, memerintahkan iman, mencegah dari kufur, memerintahkan dengan sunnah, ya, melarang dari bid'ah. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, agama ini hancur. Amar ma'ruf nahi munkar ini ditiadakan, agama ini hancur, nggak akan bisa berdiri lagi, ya. Nah, ucapan-ucapan seperti itu hendaknya kita pahami dengan baik. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan kebenaran ini, itu tidak berarti kita sedang memvonis orang lain dengan neraka, apalagi memastikan diri kita sebagai ahli surga. Enggak, sama sekali. Kita semua sama-sama masih ada di perlombaan, belum selesai, belum sampai garis finish, ya, belum ketahuan siapa yang akan sampai di surga, akan sampai di neraka. Tapi yang jelas kebenaran ini dijelaskan, ya, kebenaran sudah Allah jelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Sehingga tidak ada istilah merasa benar sendiri, merasa paling benar sendiri, itu nggak ada istilah begitu. Siapapun yang meyakini, ya, memeluk satu keyakinan, dia pasti yakin akan kebenaran keyakinannya itu. Nggak mungkin dia memeluk satu keyakinan, agamakah, manhajkah, tapi dia nggak yakin akan kebenarannya, nggak mungkin. Ya, semua orang pasti meyakini akan kebenarannya. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah yang mutlak dan sempurna. Jika mereka berpaling alias tidak mau beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah jatuh dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang sangat jauh. Kenapa dipastikan jatuh dalam kesesatan? Karena lawan dari hidayah adalah kesesatan. Ya, orang yang mengikuti dapat hidayah, berarti mengikuti jalannya hidayah itu aja. Dan orang yang nggak dapat hidayah berarti dapat dhalal, kesesatan. Nggak ada kondisi yang lain. Kondisinya cuma dua. Kalau nggak hidayah, ya dhalalah. Kalau nggak petunjuk, ya apa ada kondisi pertengahan antara keduanya? Kan nggak ada. Ya, kemungkinan cuma dua. Kalau nggak benar, salah. Kalau nggak hak, batil. Kalau nggak hidayah, dhalalah. Kalau nggak petunjuk, kesesatan, itu aja. Ya. Maka berusahalah kita untuk istiqomah di dalam
ya menjalani atau memegang teguh jalannya sahabat ini. Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang paling wajib, ya. Kewajiban yang paling wajib. Karena mengikuti jalannya sahabat merupakan jembatan bagi kita untuk bisa mendapatkan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jembatan yang lain. Enggak ada jalan yang lain, ya. Memohon hidayah, mengusahakan hidayah itu adalah hal yang sangat penting, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan banyak, ya, cara bagi kita untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara belajar, dengan cara berteman dengan orang-orang soleh, ya. Berdoa sebelum keluar rumah itu juga termasuk sebab datangnya hidayah. Nabi SAW menjelaskan barang siapa yang rumah kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qila lahu kufita wuqita hudita. Siapa yang mengucapkan doa tadi saat keluar rumah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu pasti dicukupi, kamu pasti dijaga, kamu pasti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, cuma bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi ternyata, ya, sesederhana doa itu ternyata mengandung maslahat yang begitu luar biasa bagi diri kita. Kufita wuqita hudita. Kamu dicukupi, ya, kamu dijaga, kamu diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan yang lurus itu ada berapa? Ada satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Jalanku cuma satu. Adapun jalan yang tidak lurus, jalan kesesatan ada lebih dari satu. Makanya Allah katakan wala tattabi'us subul. Subul itu jamak dari kata sabil. Sabil artinya satu jalan. Sabilani artinya dua jalan. Subulun artinya banyak jalan. Artinya apa? Kesesatan itu jalannya sangat banyak, sementara kebenaran jalannya cuman satu. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain selain jalan kebenaran. Dzalikum fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah ia memerintahkan, mengingatkan, mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ayat ini juga menjelaskan agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, kita harus meniti satu jalan ini saja, jalan sahabat Nabi SAW. Maka barang siapa yang tidak meniti jalannya Nabi SAW, barang siapa yang tidak meniti jalannya sahabat Nabi SAW, berarti dia belum benar-benar mewujudkan ketakwaan yang paling tinggi pada dirinya. Ya, dia mungkin bisa menghindari riba, dia mungkin bisa menghindari zina, bisa menghindari khamar, tapi kalau sampai hal ini tidak bisa dihindari, ini sungguh kesalahan yang sangat fatal. Ya, jangan sampai bisa menghindari kemaksiatan sementara kebid'ahan bisa dia hindari. Padahal kebid'ahan itu lebih berbahaya dibandingkan kemaksiatan. Karena pelaku kemaksiatan itu masih menyadari dia itu salah. Ya, hanya saja masih terkalahkan oleh hawa nafsunya. Lain halnya dengan pelaku kebid'ahan atau ahli bid'ah, maka dia tidak merasa kalau dia itu salah. Justru dia merasa dia yang benar, orang lain yang dianggapnya sebagai orang yang salah. Ibnu Mas'ud berkata, tafsir terkait ayat tadi, Al-An'am 153. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, tsumma qala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, "Hada sabilullah mustaqiman." Inilah jalan Allah yang lurus. Diberikan
visualisasi ya, supaya mudah dalam memahami. Qala hadza sabilullahi mustaqiman, inilah jalan Allah yang lurus. Setelah itu apa? Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian bikin garis yang banyak di sisi kanan dan kirinya. Ya. Mungkin gampangnya itu ya kayak garis kerokan ya di punggung kita tuh, ya. Ada satu garis lurus, kemudian di kanan kirinya ada garis yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan hadhihi jalan yang banyak, ya, kanan dan kiri. Mutafarriqah, bercerai-berai, terpisah-pisah. Laisa minha sabilun illa 'alaiha syaitanun yad'u ilaih. Tidaklah satu dari sekian banyak jalan melainkan ada syaitan yang mengajak manusia untuk melewatinya. Lewat sini aja, lewat sini aja, lewat sini aja. Ya. Kayak kalau misalnya lagi macet panjang, ya, ada saja orang-orang yang lewat sini. Ya kalau benar, ya, kadang banyak yang menyesatkan. Ya sudahlah, menyesatkan, nggak sampai tujuan, narik bayaran yang sangat mahal lagi, ya, tarif yang sangat mahal. Tidak ada satu jalan ini, pasti ada syaitan di sana yang menyeru manusia untuk mengikutinya. Ya. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian baru beliau membaca firman Allah tadi dalam suratul An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya apa? Ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu tafsiran-tafsiran yang lain lagi. Tafsirnya sudah jelas. Ya, karena yang menafsirkannya adalah sepaham-pahamnya manusia dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah serta ahli kalam yang mendekati ahlu sunnah seperti Karramiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap mereka pasti memiliki jalan yang keluar dari apa yang ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi, ya, dalam permisalan ini yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, firqah-firqah menyimpang itu sangat banyak. Ya, ini diantara yang disebut oleh beliau yang sangat jauh dari ahlu sunnah itu tuh, yang 4 itu tuh, ya, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah dan ahli kalam. 4 apa 5 tuh? 5 ya, 5. Ya 5. Jahmiyah dan Mu'tazilah itu masih turunannya ahli kalam. Ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah itu masih turunannya ahli kalam. Sedangkan Khawarij adalah orang-orang yang memberontak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan akidah yang sangat identik dengan mereka adalah takfir serampangan, mudah mengkafirkan kaum muslimin tersebab dosa besar. Selain syirik mereka juga kafirkan, ya. Mereka bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan kepemerintahannya. Sedangkan Rafidah sebaliknya, Khawarij di saat itu orang-orang yang mendaku, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah pecinta ahlul bait, ya, sampai pada tingkat ghulu, sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain serta Fatimah radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Dan mereka sampai hari ini masih ada, ya, mereka sampai hari ini masih ada. Orang Syiah Rafidah di Indonesia ini ada apa enggak? Ada, ya. Orang Khawarij di Indonesia ada apa enggak? Ada, ya. Yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, ya, melakukan peledakan di sana sini, itu berangkat dari pemahaman Khawarij, ya. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya, mereka tidak se-ekstrim orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidah, tapi juga bisa membuat seorang muslim keluar dari keimanan. Pemahamannya bisa membuat seorang muslim keluar dari keimanan. Ambil contoh Jahmiyah, ya, yang didirikan oleh Jaham bin Safwan,
Makanya alirannya dinamakan dengan Jahmiyah karena pimpinannya namanya Jahm. Ya, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini adalah seorang yang juga berakidah Mu'tazilah sebenarnya. Ahlil kalam. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menjelaskan dia orang yang sangat cerdas sebenarnya. Orang yang sangat ya, cakap dalam berbicara. Dan orang Mu'tazilah kebanyakan begitu, ahlul kalam. Namanya ahlul kalam, ya. Bukan ahlul kalam berarti pintar ngomong, bukan. Ya memang cerdas orang-orangnya, ya. Contohnya saja Wasil bin, salah seorang tokoh mereka itu pernah dikerjai teman-temannya, didorong untuk naik ke atas mimbar khutbah Jumat tanpa persiapan, ya, supaya orang-orang tahu Wasil itu cadel, nggak bisa mengucapkan huruf R, huruf Ro, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Wasil bin Atha naik mimbar, mau nggak mau dia harus khutbah, dan tanpa persiapan dia mulai khutbahnya dari awal sampai terakhir dia pilih kata yang tidak ada huruf Ro-nya sama sekali, tanpa persiapan. Ya, kita coba bisa nggak? Bisa bingung, ya, bisa puyeng, ya. Ada huruf R, ada huruf Ro, pasti pakai kata yang ada huruf R-nya, tapi dia enggak. Dan itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, ya. Dia begitu cepat berpikir hingga sampai berhasil menyampaikan khutbah yang bagus sekali tanpa menggunakan huruf Ro sama sekali, ya. Gagal teman-temannya untuk, ya, ngeprank dia, ya, untuk mengerjainya. Tapi lagi-lagi kecerdasan, ya, tanpa petunjuk Allah bukanlah apa-apa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang orang-orang Mu'tazilah, hum qaumun u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Orang-orang Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang dikaruniai kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikaruniai hati. Kecerdasan yang membuat mereka keluar dari Islam, kecerdasan yang membuat mereka keluar dari iman. Islam enggak bertentangan dengan kecerdasan sama sekali. Tapi jangan sampai kecerdasan itu menjadikannya lupa akan siapa yang paling benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jahm bin Safwan itu mengatakan iman itu cukup pengakuan dalam hati saja, ya. Tanpa harus diikrarkan, tanpa harus dibuktikan. Sekalipun menyembah kuburan, menyembah berhala, dia tetap mukmin, bahkan bisa jadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Jahm bin Safwan, ya. Sampai sebegitunya dia meyakini penyimpangan itu, ya. Nah, itu contoh saja bahwa firqah-firqah yang menyimpang ini memang ada, ya. Dan hendaknya kita juga tahu supaya kita bisa berhati-hati. Yang kita pelajari bukan yang benar saja, tapi yang menyimpang juga kita ketahui, supaya kita tahu dan kita bisa menghindari. Araftu syarr la lisyarr lakin litawaqi wa man fil khaira minas syarri yaqa' fihi. Saya itu pelajari keburukan bukan untuk mengamalkannya, bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga itu. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, pasti dia jatuh dalam keburukan itu. Ya, maka disinilah penting bagi kita untuk membahas semuanya supaya kita bisa waspada. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini dulu kajian kita di kesempatan hari ini, dan mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena masih ada kegiatan yang lain. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.